Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya Risma Auruzia dan rekan saya Abdullah Ibnu Muhammad. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori dan gaya belajar. Teori belajar sangat penting untuk membantu guru dalam pembelajaran siswa. Dengan memahami teori belajar, guru akan lebih mudah memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Jadi, guru harus mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Teori belajar dibagi menjadi 4, yaitu teori behavior, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Teori behavior, menurut teori yang dikemukakan oleh Thorndike, pada dasarnya, belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. Ciri-ciri teori behavior yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan, 2. Mementingkan bagian-bagian, 3. Mementingkan perawanan reaksi, 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, 5. Mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan, 7. Pemecahan masalah. Kedua, teori belajar kognitif, susunan atau bentuk pemahaman atas situasi perangsangnya. Teori Kohler menekankan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa subjek itu bereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Ciri-ciri teori belajar kognitif: 1. Mementingkan apa yang ada pada diri pelajar, 2. Mementingkan keseluruhan, 3. Mementingkan peranan kognitif, 4. Mementingkan keseimbangan dalam diri si pelajar, 5. Mementingkan kondisi yang ada pada waktu kini, 6. Mementingkan pembentukan struktur kognitif, 7. Dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, teori belajar humanistik, yaitu menekankan pada isi dan proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Teori ini bertujuan memanusiakan manusia, sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri dalam hidup dan penghidupannya. Dan yang keempat adalah teori belajar konstruktif. Menurut pandangan Vygotsky, yang menyatakan bahwa keutamaan dalam proses belajar sosial ialah mementingkan hubungan antara individu dan lingkungan dalam pembentukan pengetahuan, sehingga keterampilan untuk berinteraksi sosial setiap individu sangat dibutuhkan sebagai faktor yang terpenting dalam memicu perkembangan kognitif seseorang. Gaya belajar merupakan cara di mana anak-anak menerima informasi baru dalam proses yang akan mereka gunakan untuk belajar. Lalu, gaya belajar secara umum dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar ini adalah gaya belajar peserta didik melalui melihat, memandangi, mengamati, dan sejenisnya. Lebih tepatnya, gaya belajar visual adalah belajar dengan melihat sesuatu, baik berupa gambar atau diagram, pertunjukan, peragaan, atau video. Gaya belajar ini menjadikan mata memiliki peranan yang sangat penting. Tujuan dari gaya belajar visual adalah untuk menemukan informasi yang didapat dari gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan lain-lain. 2. Gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Oleh karenanya, murid yang mempunyai gaya belajar seperti ini mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan tindakan. Murid seperti ini juga sulit untuk diam, sehingga guru seharusnya mengatasi gaya belajar ini dengan memperbanyak praktiknya daripada teorinya. Yang ketiga adalah gaya belajar auditori. Merupakan tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Murid yang cocok dengan gaya belajar ini lebih mudah mencerna, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara mendengarkan secara langsung. Mendengar di sini bisa dari guru,
kaset, ceramah, diskusi, debat, media dan suara, dan lain-lain. 4. Gaya belajar akomodatif. Gaya belajar ini merupakan gabungan dari pengalaman konkret dan eksperimen aktif. Gaya belajar ini memiliki keunggulan untuk belajar dari pengalaman langsung. Saat menghadapi permasalahan, lebih mengandalkan pada informasi dari orang lain daripada pendapat atau analisisnya sendiri. Dalam hal ini, guru sangat penting memahami gaya belajar murid sehingga sesuai dengan cara pengajarannya. 5. Gaya belajar divergen. Gaya belajar ini merupakan gabungan antara pengalaman nyata dengan observasi. Dalam proses belajar, murid yang mengidap gaya belajar ini lebih menyukai belajar kelompok dan menerima kritik juga saran. Gaya belajar asimilasi merupakan kombinasi dari elemen konseptual abstrak dan observasi. Maksudnya observasi reflektif, sehingga murid lebih mementingkan keunggulan logis pada teori daripada nilai praktis. Yang terakhir adalah ketujuh, yaitu gaya belajar konvergen. Gaya belajar ini merupakan kombinasi dari non-konseptualisasi, abstrak, dan eksperimen aktif, sehingga murid cenderung menangani masalah dan tugas teknis, dan di dalam belajar lebih suka eksperimen dengan ide baru dan aplikasi yang praktis. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.